Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman saudaraku soleh-solehah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesuksesan. Karena kesuksesan bukan sekedar hanya seberapa kaya kamu, tapi semampu apa kamu membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menggelayuti pundakmu. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, dan saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Karena kebetulan tadi saya sempat cerita tentang salah satu klien saya yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan ya setiap dia kerja, perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya, rekan kerjanya, manajernya dan lain sebagainya. Karena sebab musababnya adalah kiriman santet atau guna-guna. Tapi perlu kamu ketahui, sebetulnya ada loh beberapa sikapmu yang bisa membuat kamu dibenci oleh rekan kerjamu, kamu dijauhi atau bahkan dibully oleh rekan-rekan kerjamu karena sikapmu sendiri, bukan dari santet, bukan dari kiriman guna-guna oleh orang lain. Jadi hindari, bahkan jauhi hal-hal berikut ini yang memang jika kamu berniat untuk mengejar jenjang karir yang bagus agar selalu naik, tidak stagnan di situ-situ aja ya, insya Allah, amin. Inilah beberapa penyebab yang membuat kamu dikucilkan di lingkungan kerja, bahkan karirmu bisa aja stagnan di situ-situ aja atau cenderung turun ya, cenderung turun. Apa sajakah itu? Disimak baik-baik ya, jangan sampai kamu memiliki sifat atau sikap seperti ini. Yang pertama, kamu memiliki sikap yang seenaknya sendiri. Kamu perlu menjaga tingkah laku terhadap siapapun, termasuk terhadap rekan kerja ketika di tempat kerja. Jadi dalam lingkungan kerja ada aturan dan norma yang harus dipatuhi. Oleh sebab itu, kamu jangan berpikiran untuk berperilaku seenaknya sendiri. Ya, gitu. Yang kedua, kamu tukang ngadu atau bahasa kerennya sekarang cepu ya. Cepu atau suka mengadu pada atasan menjadi penyebab kamu bisa dikucilkan oleh rekan kerja kamu. Kamu tidak lagi ditemenin, kamu tidak lagi disupport oleh rekan kerja kamu. Jadi perlu diketahui dalam dunia kerja memang perlu memahami batasan antara urusan kamu dengan urusan orang lain. Jadi kalau itu bukan urusanmu, jangan mengambil alih atau mengurusi atau malah ikut campur terkait masalah itu. Karena terkadang di dunia kerja pura-pura bisu, pura-pura tuli itu jauh lebih bagus loh daripada kamu sok tahu terus kemudian ikut campur urusan orang lain. Itu kalau kamu ingin karirmu naik terus, karena biasanya tukang cepu bakalan dicepuin balik. Gimana kalau ternyata kamu dicepuin balik dan itu menghambat kinerja kamu untuk naik level atau naik ke jabatan selanjutnya. Nah, yang ketiga, caper pada atasan. Caper atau cari perhatian pada atasan bisa menjadi penyebab kamu dikucilkan di tempat kerja, kamu dibenci di tempat kerja. Nah, perilaku caper yang paling umum ditemui adalah mengambil alih atau mengklaim pekerjaan rekan kamu. Meski hal tersebut menambah nilai kamu di mata atasan, hal ini malah membuat kamu dibenci oleh rekan kerjamu. Karenanya, lakukan pekerjaan sesuai dengan porsi dan bantulah jika memang kamu diminta untuk membantu. Jangan lupa untuk terus lakukan komunikasi dengan rekan ataupun atasan ya. Nah, yang keempat adalah sombong. Sikap sombong adalah sikap tercela yang tidak disukai oleh siapapun. Orang yang berlaku sombong atau besar kepala justru banyak tidak disukainya di lingkungan manapun, apalagi lingkungan kerja gitu. Karena tidak suka kebanyakan pekerja yang sombong ini akan dijauhi teman di tempat kerjanya, bahkan atasannya pun juga tidak akan suka dengan sikap sombong dan jumawanya. Nah, jika keempatnya sudah tidak kalian lakukan, tidak kalian dekati, dan hubungan sosial kalian juga baik dengan rekan kerja, hubungan sosial kalian juga baik, pokoknya di tempat kerja itu baik, tapi Anda masih tidak disukai juga oleh rekan kerja, banyak yang nggak suka, kemudian sering dijatuhkan, sering dianggap tidak penting, dan itu membuat penghasilan Anda tak menentu, terus kemudian progres jabatan kamu juga terhambat di situ. Nah, itu bisa jadi penyebabnya adalah aura rizki kamu tertutup, sehingga
kamu merasa tidak nyaman di tempat kerja, jadi malas kalau mau kerja atau merasa bingung sendiri di tempat kerja. Uang seret, rezeki seret. Nah, kalau penyebabnya ini harus bagaimana? Harus membersihkan sumbatan-sumbatan rizki. Supaya apa? Supaya aura rizki kamu terbuka, supaya aura rizki kamu lancar, supaya nur atau cahaya rizki ini bisa masuk ke dalam kehidupanmu. Nah, bagaimana caranya? Caranya saya katakan dan harus teman-teman lakukan. Caranya itu lakukanlah wirid zikir secara istiqomah dan ikhlas menggunakan tasbih ar-ruqyah. Salah satu tasbih barokah dari saya yang sudah di asma dan insya Allah berguna untuk membuka aura atau membuka cahaya rizki, mendatangkan keberuntungan dan mempercepat peluang kesuksesan atau mempermudah peluang kesuksesan Anda dalam dunia kerja. Begitu, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Nah, kalau teman-teman mau tahu terkait tasbih ar-ruqyah atau mau konsultasi dulu sama Mbak Nur, boleh banget, silakan hubungi nomor yang ada dalam video ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kamu ambil, hikmah yang bisa teman-teman ambil. Mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.